Saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau buka firman Tuhan dari kitab Matius 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Judul khotbah Natal pada saat ini adalah reaksi orang percaya terhadap Natal. Saya bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang kekasih, pada hari ini kita merayakan hari Natal. Kita tahu semua sudah mungkin ada di antara kita yang sejak kecil kita telah merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga kita. Kita dilahirkan di keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi tadi kita mendengar dari berita Natal dari Ibu Yosi, salah satu jemaat online di sini. Dia menceritakan tentang arti Natal buat dia di tahun ini. Natal bagi dia adalah satu sukacita di mana dia boleh mengenal Tuhannya sebagai juru selamat dia, yaitu Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, Yesus adalah untuk dunia. Dia telah dilahirkan untuk menyelamatkan umat manusia. 2000 tahun yang lalu Allah telah datang menjelma menjadi manusia. Dan dia menjelma menjadi manusia dengan misi penyelamatan umat manusia. Karena berabad-abad, ribuan tahun, yang namanya dosa tidak bisa terkalahkan. Dosa telah merenggut banyak jiwa, banyak nyawa, memisahkan mereka dari kasih Allah, memisahkan mereka kepada kehidupan kekal, kebinasaan kekal. Tetapi puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus, bahwa Yesus telah datang menjelma menjadi manusia. Dia dilahirkan. Seperti baru saja kita membaca cerita daripada orang Majus ini. Kita sudah lihat di ayat 1 dan sampai ayat 12. Bagaimana orang Majus ini, saudara? Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di Yudea pada zaman Raja Herodes. Ayat 1 berkata, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem.
Orang Majus ini bukanlah orang Israel. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan orang pilihan, umat pilihan Allah, saudara. Tetapi kita bersyukur setelah Yesus datang, saudara yang kekasih, orang Majus ini mereka meresponi panggilan Tuhan. Orang Majus ini mewakili dunia, saudara. Saudara, kalau sebelum Yesus datang, yang kita kenal adalah bangsa Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi setelah Yesus datang, dikatakan di John 3:16, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ada amin? Haleluya. Saudara, orang Majus ini mewakili dunia ini, mewakili orang-orang yang bukan umat pilihan Allah, tetapi orang-orang yang meresponi panggilan Allah, orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan. Pada waktu itu, saudara yang kekasih, mereka sedang bertanya-tanya tentang raja yang akan lahir, karena mereka melihat ada bintang itu yang mereka kenal karena mereka adalah ahli perbintangan. Saudara, mereka melihat bintang itu, saudara, dan mereka tahu ada seorang raja yang akan lahir. Saudara, bintang di sini juga berbicara tentang raja. Raja di atas segala raja. Saudara, berbicara tentang Tuhan Yesus yang akan dilahirkan. Dia yang akan rule the world. Dia akan memerintah dunia ini. Kalau selama berabad-abad iblis yang rule the world, iblis yang telah memerintah dunia ini, iblis telah mengambil alih dunia ini. Tetapi puji nama Tuhan, bintang itu yang dilihat orang Majus itu menyatakan bahwa juru selamat dunia dilahirkan. Katakan amin. Berarti dunia yang hidup di dalam kegelapan mempunyai pengharapan, mempunyai terang, melihat terang itu. Amin. Bintang itu berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang Tuhan yang akan menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Saudara, kita mengucap syukur bintang ini memimpin daripada orang Majus ini untuk menemukan di mana raja itu akan dilahirkan. Tapi kalau kita baca ayat-ayat sesudah itu, kita lihat Raja Herodes. Raja ini tidak suka dengan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Raja ini, saat itu Raja Herodes, dia adalah raja yang memerintah, saudara, pada zaman Yesus dilahirkan. Dan Raja Herodes ini kalau kita lihat, dia tidak suka dengan kelahiran di Yesus. Karena dia merasa ada saingan yang akan dilahirkan. Dia tidak mengerti arti raja di atas segala raja. Dia tidak mengerti arti juru selamat dunia, saudara yang kekasih. Untuk itu, saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Raja Herodes ini, dia tidak menginginkan saingan ada raja yang lahir. Untuk itu dia memanggil, saudara yang kekasih, tanpa diam-diam, tanpa orang banyak tahu, saudara yang kekasih. Dia memanggil ahli Taurat di ayat 4, dan dia bertanya kepada ahli Taurat tentang raja yang akan lahir itu. Dan saudara yang kekasih, dan ahli Taurat mengiyakan bahwa raja itu akan dilahirkan. Dan kalau kita lihat seterusnya, mereka berkata raja itu akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian dikatakan ada tertulis di kitab para nabi. Dan saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Diam-diam di ayat 7, Raja Herodes, dia memanggil orang Majus ini, dan dengan teliti dikatakan di sana dia bertanya kepada orang Majus ini, bila mana bintang itu nampak, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, dan akhirnya dia berkomunikasi dengan para Majus ini, dan dia menyuruh orang Majus ini ke Bethlehem. Di ayat 8 dia katakan kepada orang Majus ini bahwa pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, Raja Herodes tidak mempunyai tujuan seperti di ayat 8 ini untuk mau datang dan menyembah raja yang akan lahir. Tidak, tapi dia punya tujuan untuk membunuh saingannya. Yaitu dia merasa Yesus itu adalah saingannya, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, di dunia yang sedang bergejolak saat ini,
Saudara, banyak saingan-saingan tentang Yesus. Bahkan kalau kita lihat, saudara, hari Natal dicoba digantikan dengan libur Natal. Hari Natal meaningnya dicoba diganti. Ya, hari Natal adalah Yesus, kelahiran Yesus. Hari Natal tentang Yesus, cerita tentang Yesus. All about Jesus. Hanya menceritakan tentang Yesus. Tapi kita lihat sekarang, saudara, di dunia ini, saudara, Natal dicoba digantikan dengan libur Natal. Artinya digantikan dengan hari holiday, hari libur. Saudara yang kekasih, meaning of Natal itu dicoba disembunyikan, saudara. Supaya yang ditampilkan itu bukan Yesus lagi. Saya mau berkata pada hari ini, saudara, dunia yang kita tinggal saat ini adalah dunia yang sudah dirule oleh iblis. Tetapi saya percaya dunia yang sudah diperintah oleh iblis ini, saudara yang kekasih, bukan berarti dunia ini adalah dunia yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Tetapi saya percaya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada Yesus di dalamnya, di mana Yesus telah dilahirkan di dalam kehidupannya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya lewat orang-orang percaya ini, pemerintahan daripada Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja itu bisa orang-orang lain nikmati melalui kehidupan kita. Kita yang akan membawa arti Natal itu kepada dunia, melawan pemerintahan dunia ini. Karena kita tahu pemerintahan yang sesungguhnya sudah berada, sudah diambil alih, sudah di take over di atas kayu salib oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, haleluya. Dan pemerintahan ada di atas pundaknya, katakan amin. Untuk itu saudara yang kekasih, siapa yang harus membawa berita Natal ini? Siapa yang harus pergi? Siapa yang harus menyampaikan kepada dunia? Siapa yang harus menghancurkan pemerintahan dunia ini? Saudara, hanya Yesus. Dan Yesus yang ada di dalam diri orang percaya. Saudara, kitalah yang akan membawa berita Natal ini kepada dunia. Lewat kehidupan kita, lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita. Saudara, Anda mungkin berada di sekuler, Anda berada di dunia bisnis, Anda berada di dunia pekerjaan, Anda berada di dunia apa saja, saudara yang kekasih. Saya mau katakan pada hari ini, Yesus yang telah lahir di dalam dirimu, Yesus yang telah memerintah atas hidupmu, dan Yesus yang saya percaya, dia the ruler of the world. Saudara, dia yang akan kita bawa kepada dunia ini. Katakan amin. Karena dunia yang dipimpin oleh iblis, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi saya percaya firman Allah berkata, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Katakan amin, haleluya. Ini kita harus bawa kepada dunia, nyatakan kepada dunia bahwa yang mati bisa dihidupkan kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, ini yang coba dilakukan oleh Raja Herodes, ingin membunuh Yesus. Tetapi saya percaya Yesus, dia sudah bangkit. Dia tidak akan pernah mati. Amin. Sekali dia dibangkitkan, dia bangkit untuk hidup selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Untuk itu saudara yang kekasih, mari saudara kita yang harus membawa berita damai Natal ini, berita sukacita ini kepada dunia. Karena dunia sudah diperintah oleh kerajaan kegelapan, oleh si iblis. Dan kitalah orang-orang yang akan membebaskan. Tuhan memakai kita membawa berita Natal ini yang akan membebaskan dunia. Katakan amin. Karena Allah mengasihi dunia ini. Haleluya. Saudara, banyak Herodes-Herodes saat ini yang coba memerintah dunia ini. Tapi saya percaya pemerintahan itu sudah ada di pundaknya Yesus. Untuk itu mari, saudara, Natal bukan sekedar baju warna merah, ya, bukan sekedar baju warna hijau, ya, bukan sekedar makan minum pakai. Saudara, itu hanya sekedarnya, saudara. Tetapi Natal all about Jesus. Katakan amin. Natal adalah tentang Yesus, tentang Juru Selamat dunia. Haleluya. Kita akan lihat di sini ada beberapa hal. Saya minta ditampilkan di ayat 9.
Ditampilkan ada beberapa hal tentang bagaimana kita bereaksi sebagai orang percaya, khususnya menghadapi dunia ini. Saudara yang kekasih, dan bereaksi terhadap Natal untuk hidup kita secara pribadi. Saudara, di ayat 9 kita lihat, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Haleluya. Saudara, reaksi yang pertama yang orang percaya lakukan di hari Natal. Di hari Natal ini, bukan hanya di hari Natal ini, tapi membawa berita Natal ini bagi dunia. Yaitu yang pertama kita telah baca, ya, bahwa nomor satu adalah Natal kita harus bereaksi. Reaksi kita adalah satu tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Penting sekali orang percaya harus meresponi Natal ini dengan benar. Yaitu meresponinya di dalam kehidupannya setiap hari. Untuk tinggal di dalam kebenaran. Mengapa orang percaya tidak bisa berjalan di dalam kebenaran? Mengapa orang percaya hidupnya tidak bereaksi benar terhadap kebenaran? Terhadap Yesus yang adalah kebenaran itu. Terhadap pribadi Yesus, terhadap firman-Nya. Saudara yang percaya, karena orang percaya mungkin hanya berpikir Natal itu adalah kelahiran Yesus. Natal itu Yesus sudah lahir sebagai juru selamat dunia. Dan Natal itu hanya sekedar dirayakan. Tetapi saya mau percaya, Natal itu bayi Yesus, bayi kebenaran itu telah dilahirkan. Dan bayi itu bukan hanya bayi biasa, tetapi waktu dia dilahirkan dia punya tujuan misi untuk penyelamatan umat manusia. Dan kita yang sudah menerima keselamatan itu, yaitu Yesus yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Dia yang akan menuntun kita setiap hari untuk tinggal di dalam kebenaran. Karena kebenaran ini mutlak. Kebenaran ini adalah absolut, saudara. Karena Yesus adalah kebenaran itu. Dan orang percaya reaksinya terhadap Natal adalah hidup di dalam kebenaran. Saudara, ini penting sekali. Karena tanpa kebenaran, saudara, tanpa kebenaran sia-sialah kehidupan kita. Dan memang kebenaran itu bukan usaha kita. Bukan usaha manusia. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, sejak Yesus masuk dalam hidup kita, Dia sudah membenarkan kita. Dengan Dia sudah membenarkan kita, itu berarti kebenaran itu sudah tinggal di dalam kita. Dan kebenaran itulah yang harus kita hidupi. Saudara, ini cara kita meresponi arti Natal. Dan cara meresponi atau cara bereaksi, saudara, untuk Natal ini bukan sekedar, sekali lagi saya mau katakan sekedar, tetapi ini meaning, arti daripada Natal itu sesungguhnya. Saudara, mari kita orang percaya atau orang-orang benar, kita jangan berjalan di dalam hal-hal yang tidak benar. Karena pada waktu kita berjalan di dalam ketidakbenaran, di situ kita tidak meresponi lagi Natal. Kita tidak lagi hidup di dalam Natal yang sesungguhnya. Tahukah kita bahwa kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita itu akan kita pegang seumur hidup kita. Sampai suatu hari nanti kita akan menutup mata kita yang terakhir. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali kebenaran tetap kebenaran. Ada amin, saudara? Saudara yang kekasih, jangan berjalan dengan kekuatanmu. Karena kebenaran itu tidak bisa engkau produksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan kebenaran 24 jam sehari dan setiap hari melakukan kebenaran. Kalau kita bisa melakukan kebenaran, itu karena sang kebenaran itu ada di dalam kita. Sang kebenaran itu, Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang memproduksi kebenaran itu lewat hidup kita. Sehingga kita dapat berjalan dan menikmati kebenaran itu. Untuk itu, nomor satu ini ingat baik-baik. Reaksi kita adalah tindakan kebenaran. Dan tindakan kebenaran ini tidak mungkin Anda lakukan. Anda harus mengizinkan Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang memimpin kita setiap hari kepada kebenaran itu. Dan Dia
yang akan memproduksi kebenaran itu dalam hidup kita. Jangan bergantung kepada dirimu. Kalau engkau bergantung kepada dirimu, Anda akan mendapatkan dirimu melakukan ketidakbenaran. Tapi waktu Anda bergantung kepada Roh Kudus, Anda akan melihat dirimu ada di dalam kebenaran. Ini respon Natal, ini tindakan, amin, Natal. Ini reaksi Natal yang orang percaya harus hidupi. Katakan amin, haleluya. Dan nomor 2, saudara, kita lihat di ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Natal bereaksi sukacita yang besar bagi orang percaya. Dunia yang dalam situasi keadaan. Dan tadi saya sudah katakan, dunia, saudara, yang hidup daripada dunia ini, hidup menuju kepada kebinasaan kekal. Dan dunia yang sudah hancur, dunia yang sudah dipimpin oleh iblis, tidak akan pernah memberikan sukacita kepada kita. Saudara, dunia beri kesenangan, itu hanya temporary. Dunia beri sukacita hanya sementara. Tetapi Anda akan terjebak lagi dengan kehidupan yang tidak enak, kehidupan kegagalan, kehidupan yang hancur, kehidupan yang membinasakan. Hari-hari ini kita lihat, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kedatangan Tuhan sudah semakin hari semakin dekat. Saudara yang kekasih, dan iblis ingin melemparkan hal-hal yang mungkin belum pernah dia lemparkan sebelumnya. Saudara yang kekasih, untuk menghancurkan, untuk membunuh, untuk membinasakan. Tapi saya percaya ada berita surga pada hari ini. Berita sukacita, saudara yang kekasih, yaitu Tuhan Yesus sudah lahir. Katakan amin. Dan berita sukacita ini bukan sekedar berita biasa, tapi ini sukacita. Sukacita bukan hanya sukacita yang temporary, tapi ini eternal, ini kekal. Saudara yang kekasih, kalau Anda memiliki Yesus, Anda memiliki sukacita itu. Amin, haleluya. Saudara yang kekasih, sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah sukacita yang akan mengalahkan dunia ini. Firman Allah berkata, the joy of the Lord is my strength. Amin. Sukacita daripada Roh Kudus, daripada Tuhan, itu adalah kekuatan. Ini adalah kekuatan yang akan mengalahkan dunia. Katakan amin. Haleluya. Kekuatan yang akan menghancurkan dunia. Reaksi orang percaya terhadap Natal adalah bereaksi dengan hidup di dalam sukacita. Amin. Haleluya. Karena dunia yang penuh dengan kegelapan, saudara, dunia yang hancur, dunia yang tidak ada pengharapan. Tetapi di hari Natal 2000 tahun yang lalu, saudara, Yesus telah datang membawa sukacita, membawa pengharapan, membawa ketidakmustahilan. Katakan amin. Saudara yang kekasih, untuk itu mari kita bersukacita, bereaksi sukacita setiap hari di dalam hidupmu. Bawa sukacita Natal setiap hari di dalam hidupmu. Sukacita inilah yang akan menghancurkan segala tipu daya iblis, segala keadaanmu, segala situasimu. Amin. Kekuatan Allah lah yang akan bekerja di dalam dirimu, khususnya untuk menghadapi hari-hari yang jahat yang iblis coba lemparkan kepada kita. Tetapi saya percaya, sebagai orang percaya, bahwa sukacita yang adalah kekuatan, inilah yang harus kita bereaksi di dalam kehidupan kita. Sukacita artinya kita hidup di dalam kekuatan kuasa Allah. Amin. Kalau Allah di pihakmu, siapakah lawanmu? Haleluya. Tidak ada. Beri kemuliaan bagi Dia. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Dan yang nomor 3 kita lihat di ayat 11a. Ayat 11a dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Yang ketiga adalah menyembah Dia. Saudara yang kekasih, Natal bereaksi tindakan untuk menyembah Tuhan. Penyembahan dilakukan atau mengekspresikan penundukan diri kita kepada Allah.
Penyembahan mengekspresikan penghormatan, penghargaan, dan pengabdian kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini tidak mungkin reaksi ini bisa kita lakukan terus-menerus. Tidak mungkin kita bisa setia sampai akhir. Walaupun firman Allah berkata kita harus setia sampai akhir. Kita harus tunduk kepada Tuhan setunduk-tunduknya. Saudara yang kekasih, kalau namanya tunduk tidak ada satupun yang miss. Tidak ada satupun yang tidak tunduk. Tapi bukankah kita terkadang tidak tunduk kepada firman Allah? Bukankah kadang kita bereaksi yang salah di dalam kehidupan ini? Tetapi Tuhan katakan Natal di sini adalah bagaimana kita meresponi, kita menjadi penyembah Tuhan, yaitu kita tunduk, kita menyembah Dia, kita setia kepada Dia, menghormati dan mengabdikan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara, ini tidak mungkin terjadi buat orang-orang, buat manusia. Bahkan untuk orang percaya ini sulit dengan kekuatan kita. Tetapi puji nama Tuhan, saudara. Ini semua bisa dilakukan karena Yesus tadi saya katakan sudah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan kelahiran Yesus, saudara yang kekasih, kita bisa mendapatkan diri kita menjadi hamba yang setia. Amin. Diri kita bisa kita dapatkan menjadi pengabdi yang setia, menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat diri kita bisa tunduk kepada firman Tuhan. Tuhan artinya kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita. Kalau penguasa berarti tidak ada satupun yang kita tidak tunduk. Tetapi puji nama Tuhan Yesus, Dia telah lahir dalam kehidupan kita. Dengan Dia lahir, saudara, penundukan diri itu ada. Karena kemampuan Allah, Allah yang sudah menundukkan diri kepada Yesus, sudah menundukkan diri kepada Bapaknya. Dia telah menundukkan diri secara 100%. Dia mengikuti semua yang telah dikatakan, yang telah difirmankan. Dia datang menjelma menjadi manusia, meninggalkan surga mulia, menjadi hamba, menjadi orang yang paling hina. Dia taat, bahkan dikatakan taat sampai mati. Dan Yesus inilah yang lahir di kita, yang membuat kita bisa mengabdi, bisa setia, bisa menghormati Raja di atas segala raja itu. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur Yesus telah lahir dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Natal adalah bereaksi mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Sekali lagi kita lihat ayat ini. Lalu sujud menyembah Dia. Dan ayat yang berikutnya, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu kemenyan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara yang kekasih, kepercayaan kita kepada Tuhan akan membuat kita bisa mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, tahukah Anda bahwa apa yang Anda miliki itu punya Tuhan, bukan punya dirimu? Kalau Anda bisa bernafas itu karena Tuhan yang memberikan Anda nafas kehidupan. Kalau Anda bisa sehat, Tuhan yang memberikan Anda sehat. Kalau Anda bisa bekerja, Tuhan yang memberikan pekerjaan. Kekuatan Allah lah yang membuat engkau ada sampai pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya ini katakan amin. Semua bukan karena kita, semua karena Tuhan. Dan tahukah Anda, dirimu juga telah dibeli dengan harga yang tuntas. Anda ini adalah milik Tuhan, saya milik Tuhan. Dan kalau saya milik Tuhan, apa yang saya miliki pun punya Tuhan. Saudara, sebenarnya pada waktu kita mempersembahkan, seperti orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, saudara yang kekasih, apa yang kita miliki, yang kita persembahkan kepada Tuhan, sebenarnya itu bukanlah milik kita. Sebenarnya itu milik Tuhan. Tetapi Tuhan memperhitungkan itu sebagai persembahan dari kita. Katakan amin. Haleluya. Karena Dia Allah yang baik, saudara yang kekasih. Dan saudara yang kekasih, ada firman Allah yang berkata, beri maka kamu akan diberi. Satu takaran dikatakan yang dipadatkan, saudara, dan yang melimpah keluar, itu akan diberikan kepada kita. Artinya pada waktu kita mempersembahkan, pada waktu kita memberi kepada Tuhan, Tuhan terlebih lagi ingin memberi kepada kita lebih lagi, saudara. Walaupun sesungguhnya
Yang kita beri itu punya Tuhan juga. Ada amin. Bukan punya kita. Yang kita kasih punya Tuhan. Tetapi pada waktu Anda memberi, betapa senangnya hati Tuhan. Saya selalu berkata, andalkan saya punya anak kecil, saya belikan mereka permen sugus. Waduh, saya jadi ingat sugus nih. Dulu saya suka makan sugus di Indonesia. Ya, beli permen sugus yang banyak. Saya kasih kepada anak saya umur 5 tahun. Ini nak, mama beli sugus. Dan mama minta, boleh mama minta satu? Terus dia buka permen sugusnya. Dan dia taruh di mulut saya. Aduh, bahagianya saya. Padahal itu punya saya, yang kasih saya. Tetapi bahagianya saudara. Dan saya bilang nanti mama beliin lagi 5 bungkus. Saudara yang kekasih, anak ini memberi dari yang punya saya. Tetapi saya beri dia lagi karena saya melihat anak saya mengasihi saya. Saudara, Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, kau akan melakukan perintahku. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari jangan pelit-pelit jadi orang ya. Belajar mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara, pada waktu engkau memperhatikan, tadi ada yang bilang dari Indonesia, ya, arti Natal, arti peduli kepada orang lain. Saudara, firman Allah berkata, kalau kita memberi segelas air putih kepada orang, itu nilainya Anda sudah mempiutangi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Pada waktu Anda memberi kepada orang, Anda peduli kepada lingkungan, Anda peduli kepada orang-orang yang memerlukan, Anda sudah membiutangi Tuhan. Anda telah memberikan kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, pada waktu Anda mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Anda memberi kepada Tuhan. Apapun yang Anda beri, mungkin Anda memberi kolektor, mungkin Anda bilang, Tuhan aku cuma punya nih uang, cuma punya $100. Tuhan gak pernah melihat itu. Dia melihat hatimu seperti permen sugus ini. Katakan amin. Dia melihat hatimu, beri dengan sukacita. Dikatakan beri dengan sukacita. Anda harus memberi dengan sukacita karena Anda mengasihi dia. Katakan amin. Untuk itu kalau Anda beri, make sure Anda bersukacita. Make sure Anda memberi dengan kasih. Sia-sia Anda mau sumbang $1 juta di gereja, kalau nggak ada sukacita, tidak tulus, lebih baik ditahan, jangan dikasih karena percuma. Tetapi puji nama Tuhan, saya percaya hari Natal ini membuat kita mengerti arti memberi, arti mempersembahkan. Katakan amin. Haleluya. Jangankan permen sugus, hidup kita ini pun dikatakan Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, hidup kita ini milik Tuhan. Mari di hari Natal ini, makna Natal, kita bereaksi, kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Saudara, kata mungkin jangan pelit, ini saya pakai ya. Saudara, kata jangan pelit artinya jangan mempertahankan. Firman Allah berkata, kalau engkau mempertahankan, kau akan kehilangan. Barang siapa takut kehilangan, dia akan kehilangan. Tetapi barang siapa tidak takut kehilangan, dia akan menemukannya, dia akan mendapatkannya. Katakan amin. Ini prinsip surga. Untuk itu mari saudara yang kekasih, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi berkat untuk sesama kita. Jangan pelit-pelit. Persembahkanlah apa yang wajib Anda persembahkan. Persembahkan dengan sukacita, dengan segenap hatimu. Mari saudara yang kekasih, kalau hal-hal yang kecil seperti ini kita berani kehilangan. Kita berani kehilangan uang $1 kita cuma punya uang $2. Saya kasih sama orang miskin. Saya bawa itu kepada Tuhan. Saudara, jangan takut kehilangan. Engkau tidak akan pernah kehilangan, tapi engkau sedang mendapatkannya kembali. Ada 5 bungkus permen sugus yang Bapakmu telah sediakan bagimu. Katakan amin. Haleluya. Hidup ini harus berarti Natal. Artinya nomor 4, bereaksi, mempersembahkan apa yang engkau miliki ya kepada Tuhan. Saya pikir ini yang dapat saya bagikan kepada kita pada hari Natal ini. Ingat baik-baik, Natal itu bukan hanya tanggal 25 Desember kita merayakannya dan kita bersukacita, tapi Natal itu adalah setiap hari di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi arti Natal di dalam kehidupan kita day by day. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.